Ingat nama Abu Lahab, orang musuh terbesar di dalam Islam, musuh terbesarnya umat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling jahat di dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia sendiri yang selalu sebentar menaruh kotoran unta di pundak sang Nabi, memukuli Nabi, dan terus apa yang diperbuat Nabi ketika ia menggali lubang agar Nabi jatuh ke dalamnya. Rasul keluar dari rumahnya, Abu Lahab kaget, dia sendiri yang jatuh dalam lubang yang digalinya. Apa yang diperbuat sang Nabi? Siapa yang menolong Abu Lahab? Hadirin hadirat, kenapa Nabi SAW tidak berkata, ini perusak nih, orang yang memang biang kerusakan, biar masuk ke dalam lubangnya sendiri yang ia gali, biar sudah kita berjalan terus, syukur masuk ke dalam lubang, jadi dakwah lebih mudah. Tidak demikian. Tapi siapa yang pertama kali menolongnya? Sebelum teman-temannya datang, terulur tangan Sayyidina Muhammad. Ini perbuatan Nabi terhadap musuhnya. Ini perbuatan Nabi terhadap musuh besar. Tangannya terulur untuk menolong Abu Lahab keluar dari dalam perangkap yang ia buat untuk Nabi Muhammad SAW. Inilah wajah yang paling ramah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita lihat bagaimana perbuatan sang Nabi setelah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik terbesar di Madinatul Munawwarah, orang yang selalu berkhianat kepada Islam, selalu mengkhianati Nabi, masuk Islam supaya aman. Namun dia orang yang paling jahat karena selalu membocorkan rahasia-rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada gembira muslimin. Tidak ada yang menghadir jenazahnya, tidak orang-orang muslim, tidak juga teman-temannya yang orang-orang munafik. Kenapa? Orang muslim tidak mau hadir jenazahnya, orang munafik, pimpinan munafik yang paling jahat kepada Nabi. Dan orang-orang yang temannya juga tidak berani hadir jenazahnya. Kalau hadir, nanti berbahaya, dimusuhi sama muslimin. Anaknya yang baik, Abdullah bin Ubay bin Salul, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ayahku wafat. Rasulullah berdiri, Rasulullah yang ngurus jenazahnya, Rasulullah yang memasukkannya ke dalam kubur, Rasulullah yang menyolatkannya. Berkata putranya, ya Rasulullah, ayahku ini aku tahu orang yang tidak baik. Boleh tidak aku minta bajumu dipakaikan untuk kafannya? Sayyidina Umar berkata, tidak ya Rasulullah, jangan diberi. Rasulullah membuka bajunya, berikan. Dikafani dengan baju sang Nabi. Hadirin hadirat, selesai Rasulullah menyolatkannya, turun ayat, istaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum illa in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau istighfari dan memohon pengampunan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, atau tidak kau istighfari, atau tidak kau mohonkan pengampunan untuknya, sama saja. 70 kali kau istighfari dia, Allah tidak akan memaafkannya. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Ketika Rasul mendapat ayat ini, Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku tahu Allah tidak mau memaafkannya, tapi kalau aku tahu bisa diistighfari lebih dari 70 kali misalnya, Allah akan mengampuninya, aku akan istighfari lebih dari 70 kali Abdullah bin Ubay bin Salul agar diampuni Allah. Inilah jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sang Nabi, dan tidak ada permusuhan dengan orang-orang yang di luar Islam ini terhadap musuh-musuhnya, kecuali jika mereka memerangi dengan senjata, maka tentunya kita muslimin membela diri dengan senjata. Selain dari itu tidak ada, Islam membolehkan angkat senjata kepada musuh yang tidak bersenjata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwa ketika seorang pemuda Yahudi non muslim
datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, boleh tidak saya khidmah padamu di rumahmu?" Kalau bahasa orang zaman sekarang, kafir Yahudi mau masuk ke rumahnya, najis menginjak rumahku. Kira-kira sebagian berkata begitu. Tapi lihat akhlak sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima Yahudi itu di rumahnya, pemuda itu berkhidmat di rumah Nabi, membawakan makanannya, membawakan minumnya, tidur bersama Nabi. Kita tahu rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebesar apa rumahnya Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tinggal Yahudi ini di dalam rumahnya Nabi. Demikian waktu yang lama, Nabi tidak mengatakan kamu ini harus masuk Islam kalau mau masuk ke rumahku. Tidak demikian. Inilah indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa orang yang paling ingin orang yang di luar Islam masuk Islam? Siapa yang paling punya semangat? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling ingin semua orang itu muslim. Tapi kenapa ketika seorang non-muslim datang ke rumahnya minta diizinkan tinggal di rumahnya, diizinkan? Hadirin hadirat, inilah akhlak, inilah qudwah, inilah panutan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ingat ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh Ahlu Taif. Bagaimana yang diperbuat sang Nabi ketika beliau diperbuat seperti orang gila. Disuruh anak-anak kecil untuk berbaris melemparinya. Orang-orang dewasa dan anak-anak berdiri di kiri kanan jalan. Nabi lewat dan batu dilemparkan ke kakinya, sehingga ketika beliau terluka parah dan jatuh, didirikan oleh orang dewasa. Diri kamu, jalan lagi. Jalan berapa langkah, roboh lagi. Didirikan lagi. Apa yang beliau berbuat? Kalau beliau mengangkat tangannya, Rabbi pendam mereka. Dalam sekejap Allah memendam seluruh Ahlu Taif. Allah perintahkan malaikat datang untuk mengangkat gunung Uhud dan membenamkan Ahlu Taif. Namun akhlak sang Nabi, illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Kita kasih tanda kutip kaumku. Ini yang memerangi beliau masih diakui kaumku. Allahumma hdi qaumi, wahai Allah beri petunjuk pada kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Kita kasih tanda kutip kalimat kaumku ini. Hadirin hadirat, inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh muslimin muslimat. Oleh sebab itu layak bagi kita semakin sempurna hidup kita, semakin sempurna kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pula di dalam perjanjian Hudaibiyah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah punya kekuatan 3.000 muslimin, beliau tetap bertahan ketika orang Mekah bilang tidak boleh masuk Mekah. Padahal Rasul berkata, aku datang dengan damai. Aku datang tidak bawa senjata, cuma mau masuk ke Mekah, mau tawaf saja sama sa'i, pulang lagi ke Madinah. Padahal kampung mereka di Mekah. Tetap Khalid bin Walid mengatakan tidak ada izin masuk ke Mekah. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat pulang. Para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, alasna muslimin wa hum musyrikun. Bukankah kita muslim, mereka itu orang-orang musyrikin, dan Mekah itu kampung kita. Kita datang dengan damai, kenapa tidak boleh masuk? Kita perangi saja Mekah itu, kita ratakan Mekah ini. Rasul mengatakan pulang. Tidak mau ada pertumpahan darah kalau belum musuhnya mengangkat senjata. Pulang. Berapa tahun kemudian Allah izinkan Fatah Makkah, maka masuklah 10.000 pasukan 10.000 muslimin muslimat ke Makkah Al-Mukarramah tanpa ada satupun senjata yang terangkat. Bahkan dengan damainya Nabi berkata, "Wa man dakhala bait Abu Sufyan fa huwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, yang masuk ke rumah menutup pintunya dia aman, yang masuk ke masjid dia aman, tidak ada senjata yang terangkat. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat